Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini ada mainan baru nih, kita review saja. Oke, sebelumnya kita bongkar-bongkar dulu. Ini adalah table saw mini dan sangat mini ya. Kita lihat. Ini mata gergajinya 63 kali 0,6 kali 16 kali 60 tuh, jadi 16 ini untuk ininya. Jadi jika kita bandingkan dengan mata gerinda yang 4 inch, ini mata gerinda 4 inch, dan untuk lubangnya sama, dan untuk besarnya segede ini. Ini untuk mata pisaunya, kemudian ini untuk gergajinya. Kita bongkar dulu biar lebih enak. Ini aksesoris seperti pens, miter gate, ini cover blade atau pelindung mata pisau, ini kunci L dan kuas untuk pembersihan. Kita geser dulu. Dan dapat juga untuk hisapan dulu ke vacuum cleaner dan belum terpakai. Ini dia untuk table saw-nya. Ini spesifikasinya seperti ini. Dan untuk adaptornya, kita gunakan adaptor seperti ini. Dan ini bawaannya. Dan untuk meja gergaji ini, untuk panjang dan lebarnya, untuk panjangnya sendiri kurang lebih 18 cm, sementara untuk lebarnya 14 cm. Dan ini tidak ada pengaturan naik turun mata pisau, hanya fix seperti ini saja. Oke, kita coba pasang dulu mata pisaunya. Kita gunakan kunci L yang gede, kurang terbiasa dengan kunci L yang bawaan yang pendek seperti ini, bawaan gergaji yang ini. Nah, untuk memasang mata pisaunya sendiri seperti ini. Oh ya, untuk motor ini menggunakan motor RS775 24 volt 12.000 rpm. Di sini untuk melepas ini dan untuk mengencangkan ada lubang. Nah, ada lubang di sini ya. Nah, ini lubang.
tujuannya menggunakan yang panjang seperti ini karena untuk bautnya sendiri ini baut L, jika menggunakan yang pendek mentok-mentok. Ini untuk ringnya, ring arbor. Ini untuk arbornya seperti ini. Jika dimodifikasi lagi ingin digunakan di mata gergaji yang lebih besar, semisal yang 4 in atau 5 in, berarti harus dirubah. Untuk yang jelas pasti tabletop dan ini penbel, karena pasti mentok ya, jadi penbel harus dirubah, dipanjangin. Ini seperti ini, tidak ada pengunci di sini. Kemudian arah putaran kita harus lihat dulu. Arah putaran pisau seperti ini. Sebetulnya bisa dibalik, cuman tombol on off nanti jadi ada di depan, tidak di belakang. Nah, ini untuk mengencangkan, ini ditahan saja seperti ini. Serasa kurang praktis ya, harus dibongkar pasang seperti ini. Dan ini untuk bagian dalamnya, ini untuk ruangan debu. Nah, pasangnya seperti ini. Nah, ini fansnya seperti ini. Di sini ada buat cover blade atau pelindung pisau. Ini terbuat dari akrilik. Lumayan susah juga untuk mencabut plastiknya. Biasanya si atas bawah plastiknya. Nah, ini untuk cover blade-nya seperti ini, dan lighter gate-nya
presisi, langsung ketemu untuk 90-nya. Kemudian untuk tinggi mata pisau kita ukur. Untuk tinggi mata pisau sendiri sekitar di 15 atau 16 mm, jadi bentuk pemotongan triplek yang 12 mm sangat bisa, cuman harus memodifikasi meja karena kurang lebar ya. Kita coba untuk tes pemotongan. Untuk adaptornya sendiri di sini sebenarnya variabel ya. Kalau dari tulisannya sih dari 12 sampai 24 volt. Kita coba langsung di 24 volt saja. Saya akan coba potong kayu ini, kalau apakah kuat atau tidak. Dan untuk ketebalan kayu seperti ini ternyata sanggup juga. Ini untuk ketebalan kayunya. Sekitar di 11 mili atau 1 cm lebih. Ini lumayan sanggup ya untuk belah. Cuman untuk cara belahnya tidak bisa belah langsung, jadi kita harus pelan-pelan mendorongnya agar gergaji tidak mudah macet. Karena jika ditekan langsung sepertinya tidak akan kuat ya untuk gergajinya, jadi harus pelan-pelan. Kita tes untuk potongan 45 apakah langsung presisi untuk meter guide nya.
Untuk potongan miring tadi ada kendala ya sedikit, tapi untuk hasil potongnya ini sudah miring. Ternyata dia kalau ditekan malah kickback, dan untuk hasil potongnya sih cukup presisi ya. Untuk potongan miringnya, mana pegangnya susah, kayunya kecil. Potongan miringnya sih lumayan, cuman tadi saat pemotongan saya lupa dan terus ditekan, akhirnya mental kickback, padahal dibiarin ngikutin alur saja. Dan debu hasil dari potongan cukup optimal keluar dari lubang ini, walaupun tidak menggunakan vacuum cleaner, dan harusnya jika ingin lebih bersih lagi menggunakan vacuum cleaner. Dan tidak terlalu banyak yang melebar ke luar, dan terfokus dari lubang ini saja. Jadi ini cukup lumayan. Untuk mesin saya tidak punya termometer, dan ini jika disentuh di bagian ini bagian as ini sangat panas, lumayan ya, hangat. Sepertinya untuk bagian as di sini akan lebih panas lagi di dalam. Dan untuk pembelahan kayu seperti ini tebal 11 mili cukup bisa, tapi jangan dipaksa. Dan untuk tadi mencoba membuat bevel atau di miter akan membuat sudut, ada sedikit kesalahan jadi agak mental, namun setidaknya bisa untuk membuat potongan miring seperti ini, dan hasilnya sangat halus ya, karena untuk giginya sendiri ini sangat banyak, makanya untuk dipakai membelah sangat berat. Dan kalau ada mungkin harus nyari lagi gigi mata gergaji yang giginya jangan yang rapat seperti ini, namun yang jarang, bisa yang 24 misal, atau 30 T atau 40 T. Ini kayaknya lebih. Untuk adaptor setelah penggunaan tidak terasa hangat, dingin-dingin saja, dan yang panas hanya di bagian mejanya saja sini, karena ini di bagian dudukan as untuk gergajinya yang panas, bukan di bagian motornya. Dan untuk pisaunya sendiri dingin, tidak ada panas sama sekali. Untuk kekurangan dari meja kecil ini mungkin bukan kekurangan ya, tapi karena memang peruntukannya untuk hal-hal yang kecil. Jadi jika digunakan untuk kayu yang sedikit besar saja, semisal sebesar papan ini jika ingin memotong lurus menggunakan ini miter gate, ini agak sulit karena terbatas untuk di tempat ini. Terbatas untuk di miter gate-nya, dan jika dipaksakan ketika ini masuk, ini nyangkut, tidak bisa langsung naik, dan harus minimal jika pemotongan ini sudah ada di posisinya, sudah ada di sini, jadi langsung dorong tidak nyangkut. Namun jika di luar dia akan nyangkut. Jadi untuk kayu yang selebar ini tidak bisa. Mungkin jika dimodifikasi lagi untuk bagian mejanya, diganti dengan meja yang lebih lebar, mungkin akan lebih nyaman lagi.
Dan untuk adapter ini kurang kuat untuk 5 ampere. Kebanyakan jika dihantam terus drop tadi jika terlihat. Untuk lampu indikatornya sampai meredup ketika dipaksa didorong. Kemudian kekurangannya lagi yaitu untuk ganti-ganti pisau sangat ribet, harus membuka pekat baut ini untuk melepaskan pisaunya. Tidak bisa dari bawah sini. Selebihnya untuk lainnya ya cukup lumayan ya, jika untuk penggunaan misal potong-potong kerajinan yang tipis-tipis seperti misal bahan PVC ini cukup tipis kan, hanya 5 mili. Ini pasti sangat lancar jika digunakan untuk PVC. Lain hal digunakan untuk kayu yang tebal seperti ini, jadi cukup agak kerepotan. Dan adapun jika misal kebiasaan menggunakan meter gate-nya sebelah sini, ini bisa diputar. Untuk mata pisau bisa dibalik ke sebelah sini. Nanti untuk polaritas motor di dalam bisa ditukar, karena ini memang motor bisa bolak-balik putaran. Jadi jika terbiasa seperti ini, misalkan untuk fan sebelah sini dan untuk meter gate sebelah sini, bisa ditukar, tidak apa-apa. Cuman mejanya akan lebih sempit aja, jadi untuk memulainya langsung ketemu pisau, jadi tidak seperti dari sebelah sini kita lebar untuk pemotongan. Oke, mungkin itu saja untuk review kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi. Jika Anda yang membutuhkan gergaji kecil ini seperti para pengrajin sangkar burung atau pengrajin PVC, sangat terbantu untuk menggunakan gergaji kecil ini, karena memang untuk wattnya pun kecil, tidak terlalu besar juga, dan mata gergajinya cukup tipis ya. Ini hanya 0,6 mm, jadi ini hanya setengah mili saja, jadi tidak menghabiskan banyak bahan untuk mata pisaunya. Dan kemudian untuk bagian rangka sih cukup kokoh ya. Oke, dan sampai jumpa lagi untuk di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.